Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar sahabat-sahabat petani dimanapun berada? Berjumpa lagi dengan saya di channel Petani Lebung. Seperti yang telah saya sampaikan pada video sebelumnya ya, bahwa saya akan berbagi pengalaman tentang bagaimana upaya saya untuk memacu pertumbuhan pada tanaman jagung. Nah, tapi sebelumnya, bagi sahabat-sahabat petani yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan juga tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan konten-konten dari channel Petani Lebung. Dan bagi sahabat-sahabat yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga rezekinya bertambah dan tambah berkah lagi, amin. Dan perlu saya jelaskan bahwa apa yang akan saya sampaikan nanti ini adalah murni pengalaman pribadi ya sahabat ya. Jadi pengalaman yang selalu saya terapkan pada penanaman jagung ya, baik itu di musim MT1 ya, musim tanam 1 ataupun musim tanam yang kedua. Jadi seandainya nanti saya menyebutkan merek dagang, itu bukan merupakan promosi atau iklan ya sahabat ya. Jadi itu adalah murni pengalaman pribadi. Jadi nanti seandainya saya menggunakan produk ini tidak harus menggunakan produk yang saya sampaikan ya sahabat ya. Jadi sahabat-sahabat petani bisa menggunakan produk lain yang memiliki bahan aktif ataupun kandungan-kandungan yang sama ya. Baiklah, berikut ini adalah penampakan lahan jagung saya ya di musim tanam 2 ini. Jadi ini adalah bekas tanaman jagung di musim tanam 1 dan langsung saya tanami di musim tanam yang kedua dengan metode tanpa olah tanah. Dan perlu sahabat-sahabat petani ketahui ya, jadi tingkat faktor keberhasilan dalam kita berbudidaya tanaman jagung ataupun tanaman yang lainnya adalah kesuburan tanah ya. Jadi kita harus mengetahui bagaimana kesuburan tanah kita, kemudian kadar pH, sehingganya nanti tanaman kita ini bisa tumbuh dengan subur. Karena menurut saya ini tanaman ini tidak jauh beda dengan kita ya. Jadi sama halnya dengan seperti bayi ya. Jadi begitu lahir itu membutuhkan asupan makanan ya berupa ASI ya, sama dengan tanaman. Jadi begitu dia tumbuh itu langsung membutuhkan asupan unsur hara, yaitu yang terkandung dalam tanah. Jadi menurut saya pemberian pupuk dasar ataupun kompos ini sangat penting sekali untuk perkembangan tanaman kita ketika masih kecil ya. Baiklah, di sini saya akan berbagi pengalaman ya. Jadi bagaimana cara saya, jadi upaya apa yang saya lakukan untuk mempercepat pertumbuhan jagung yang saya tanam pada musim tanam yang kedua ini. Dan ini adalah penampakan jagung saya di usia 10 hari ya sahabat ya. Jadi untuk langkah yang pertama itu yang saya lakukan adalah melakukan penyepraian hormon tanaman ya dengan merek dagang Jimmy Hantu. Jadi di usia 10 hari ini saya melakukan langkah yang pertama, yaitu melakukan penyepraian hormon tanaman dengan tujuan untuk merangsang pertumbuhan akar. Dan untuk dosis penggunaan Jimmy Hantu yaitu 50 ml per tangki ya, tangki 16 liter. Kemudian untuk langkah yang kedua yaitu melakukan pemupukan yang pertama di saat jagung saya berusia 12 hari dengan cara ditugal ya sahabat ya. Karena dengan ditugal itu pupuk akan terserap secara maksimal oleh tanaman. Dan pupuk yang saya gunakan pada pemupukan yang pertama ini adalah 100 kg urea, 100 kg NPK subsidi ditambah dengan 50 kg NPK Mutiara 1616 ya sahabat ya. Jadi total pemupukan pertama adalah 250 kg. Nah kemudian untuk langkah yang ketiga yaitu melakukan pengendalian hama ulat ya dan pencegahan jamur
dengan menggunakan insektisida Emacel dengan dosis 25 ml per tangki dan fungisida Antrakol 3 sendok makan per tangki. Dan ini saya lakukan ketika jagung saya berusia 15 hari ya sahabat ya. Kemudian untuk langkah yang keempat, yaitu di umur 20 hari saya lakukan penyepraian hormon tanaman yang kedua dengan menggunakan produk Jimmy Hantu ya. Itu tujuannya sama, yaitu untuk memperbanyak akar sehingga penyerapan unsur hara dapat maksimal. Dan untuk dosisnya masih sama, yaitu 50 ml per tangki 16 liter. Nah, kemudian di umur 25 hari ya sahabat ya, saya lakukan penyepraian lagi insektisida dan fungisida yang kedua. Tujuannya untuk mengendalikan hama ulat dan mencegah serangan jamur. Dan untuk insektisidanya yaitu sama ya, Emacel 25 ml per tangki dan fungisida Antrakol 4 sendok makan per tangki. Dan ini adalah penampakan jagung saya ya ketika berusia 20 hari ya sahabat ya. Jadi di usia 20 hari ini tingginya sudah mencapai kurang lebih 30 cm. Dan untuk pengendalian gulma ini baru saya lakukan ketika jagung saya berusia 28 hari dengan menggunakan herbisida selektif Konvoy. Nah, untuk sahabat-sahabat petani, untuk pengendalian gulma ini tidak melihat usia jagung ya, jadi kita lihat dari pertumbuhan gulma yang ada pada lahan kita. Dan untuk pengendalian gulma ini saya sarankan ini kita lakukan ketika gulma ini masih kecil ya, atau masih muda, karena dengan demikian gulma akan mudah untuk dikendalikan. Dan berikut ini adalah penampakan jagung saya ketika berusia 30 hari ya sahabat ya. Dan untuk tingginya ini adalah sudah mencapai 60-70 cm. Nah, di usia 30 hari ini saya melakukan penyepraian hormon tanaman yang terakhir ya. Jadi untuk pertumbuhan tanaman saya spraykan dengan hormon tanaman Jimmy Hantu ya, untuk yang ketiga kalinya dengan dosis 50-60 ml per tangki 16 liter. Nah, demikianlah tadi upaya-upaya saya untuk memacu pertumbuhan jagung ya di masa-masa pertumbuhan. Dan nanti kita akan lihat perkembangannya di usia 40 atau 45 hari ya. Jadi diharapkan di usia 40 hari ini daun jagungnya sudah rapat ya, ataupun sudah lebat, sehingganya tanaman kita ini tidak mudah layu ketika terkena terik matahari ya. Karena di musim tanam yang kedua ini biasanya curah hujan ini sudah agak berkurang ya sahabat ya. Jadi dengan demikian kelembapan tanah ini akan tetap terjaga dengan adanya tanaman jagung kita ini yang sudah rimbun. Dan untuk pemupukan yang kedua nanti rencananya akan saya lakukan ketika jagung berusia 45 hari ya sahabat ya. Dan bagi sahabat-sahabat yang mungkin kurang jelas dengan apa yang saya sampaikan, sahabat-sahabat bisa melihat di kolom deskripsi ya. Jadi nanti akan saya cantumkan langkah-langkah apa saja di kolom deskripsi. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.